Nah, ini peserta diberi kesempatan untuk memilihkan atau menjurikan predikat Grand Champion di antara ikan yang ada. Ini dari kita bicara bodi ya, ini dari bentuk kepala terus ke badan, ke pangkal ekor dia bagus. Bahkan ada orang Eropa itu khusus mau mengorbitkan ikan Indonesia. Genre yang seperti apa yang selalu dipilih di dalam Koiso? Berapa slot? 2 slot. Nih, ini 51. Wah, ono 51 tenang berarti. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Saya sekarang berada di Isora Koi Godean, Yogyakarta ya? Yogyakarta. Ini bersama Mas Fahmi. Mas Fahmi, selaku owner dari Isora Koi. Dan acara kita hari ini apa nih? Ini kita ada acara penjurian Asukari. Asukari yang berapa? Pertama. Oke, untuk jenisnya? Jenis Gosanke. Gosanke. Ada berapa ekor? Itu 83 ekor. 83 ekor. Ukurannya berapa? Ukurannya ini di finishnya ini di 3543. 35 sampai 43. Setat 20-an. 20 cm. Berapa bulan? Itu 4 bulan Asukari. Untuk acara hari ini selain penjurian Asukari yang pertama, ada apa lagi? Ini sebenarnya acara hari ini itu inti pokoknya bukan di penjurian. Oh gitu? Ya, apa nih? tapi konsep kami itu untuk belajar bersama. Oh iya, ya, demi oke. memajukan koi. Wih, mantap. Belajar ya, jadi kita Belajar. edukasi berarti di Ya, sini? edukasi. Jadi sistemnya ke edukasi. Edukasi. Bukan ke ini ikan ini, nah ini juaranya ini dadah, nah, bukan gitu. Oh ya. Tapi kita banyak ke edukasi, kita silaturahim, kita have fun aja di sini. Oke, jadi intinya di sini edukasi diselingi penjurian gitu ya? Ya. Oke, edukasinya dari ada Ketua APKI Pak Santoso, Mas Eka sama Mas Topo. Oke, berarti seminar ya? Ya, nanti ada seminar Seminar. tentang ikan koi ini, kita bawa ke lomba ini gimana sih biar enggak Oh gitu. Wah, biar mantep gitu lah. Oke, jangan dibocorin banyak-banyak. Ya. Oke, nanti kita lihat aja dulu. Jadi nanti ada seminar, kita akan belajar bareng di sana. Kemudian ikan yang bagus seperti apa, ikan yang layak kontes seperti apa gitu ya. Ya. Dan dilanjutkan dengan penjurian Asukari. Kemudian untuk selanjutnya ada Asukari, KC dan sebagainya gitu ya. Insyaallah. Oke, yuk langsung aja kita ke videonya. Lalu yang kedua yaitu Ketua JOKJ Pak Sugianto. Lalu yang ketiga Ini mulai penjurian ya. Jadi penjurian di sini tidak langsung dijuri di sini. Ini nanti hanya mencari kandidat. Kandidat mungkin 10 sampai 15 ekor. Ini sudah dapat 3. Untuk kohaku dapat 3. Ini kohaku lagi. Ini kayaknya yang banyak kohaku ya. Oh, kohaku dulu. Oke. Kohaku dulu dipilih, kemudian sanke dan soa. Nah, ini juri ada Pak Santoso, ada Pak Topo, ada juga Pak Eka. Ini sedang memilih ikan dari 80 ekor Gosanke.
soa. Nah, ini sudah kepilih kandidat, ada soa 5 ekor, sanke 1, kohakunya 5 ekor. Nah, ini peserta diberi kesempatan untuk memilihkan atau menjurikan. Jadi ada kohaku dan soa, memilih juara 1 sampai 5. Yang nomor 1 yang mana untuk jenis soa? Duh, terserah, Saman milih nomor 1-nya yang mana? Yang menurut sampean paling bagus, kasih nomor 1. Contoh, nomor berapa ini? Semua milih nih. Wah, semua jadi juri. Wah, mantap. Terus nanti jenis kohaku nomor 1, 2, 3, 4, 5. Terus soa nomor ini. Jadi nggak acak. Pak, nomor 1 nomor berapa? Nomor 26. Nomor 1 nomor 26. Kasih nama ya. Dia dapat door prize. Turun boleh, turun boleh. Oke, ini penjurian dimulai dari kohaku. Sekarang ganti soa. Some kind of butterfly, baby. You give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry.
juara 1 Kohaku, juara 1 Sanke, juara 1 Kohaku, ini juara 2-nya. Ini akan dipilih apa? Grand Champion. Polling tertutup. Polling tertutup. Yo. Merem. Wah, aku lah auto feeder iki. Heh? Iya aku. Ngoleh auto feeder. Yo, umumkan voting tertutup dimulai. Voting tertutup Untuk Grand Champion. untuk Grand Champion dimulai. Baca, Mbak. Rono. Iya, dibaca aku. Perhatian. Yuk. Baik, Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Kohaku pertama. Kohaku. Kohaku kedua. Mutlak. 1. Kohaku 5-1. Oke, mutlak. Wih, auto feeder, auto feeder. GC. Grand Champion. Kohaku dengan nomor 51. Kohaku 51. Kemudian terus juara apa lagi? Runner up GC. Yang kedua akan dilakukan juara runner up. Runner up Grand Champion. Runner up You're giving me wind and rain, some kind of butterfly. Baby, you Tutup. give me midnight. Tutup. Soa auto feeder. Ayo dibaca, Mbak. Yang pertama Showa. Kohaku. Kohaku. Kohaku ngerti, woi ra didoleh. Selanjutnya akan dilakukan best kategori. Yo 26. Runner up Grand Champion diperoleh oleh Kohaku dengan nomor 26. Oh, iki loh, auto feeder. Ini best kategori. Selanjutnya adalah best kategori. Yang pertama adalah Showa. Yang kedua, Showa 73. Yang ketiga, Showa. Best kategori adalah Showa dengan nomor 73. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Nah, oke, selesai Mbak untuk pemilihan. Dengan berakhirnya best kategori, saya akan membacakan ulang. Untuk Grand Champion diperoleh oleh nomor urut 51 Grand Champion. Runner up Grand Champion. Grand Champion diperoleh oleh Kohaku dengan nomor 26. Kemudian Dan yang terakhir yaitu best kategori diperoleh oleh Showa dengan nomor 73. 73. Kita jawab pertanyaan tadi. Ada yang tanya shining skin quality itu seperti apa? Di sini ada ikannya. Quality itu Baik, sekarang Kak Sa sedang menjelaskan
quality, shining. Nah, jadi ikan tadi, kenapa ikan ini mendapat predikat Grand Champion di antara ikan yang ada? Ini dari kita bicara body ya, ini dari bentuk kepala terus ke badan, ke pangkal ekor dia bagus, rata terus tebel. Nah, bicara shining tadi kan merahnya dia lebih mengkilap dibanding yang lain, terus dia juga ini sudah rapi dibanding ini. Warna persisnya itu ini lebih rapat daripada sebelah, dia lebih rapat merahnya. Nah, padahal ini belum merah sekali, tapi begitu kita sinarkan ada kayak glowing kan gitu. Nah, itu memang nilainya lebih diutamakan. Kalau pola ini hampir sama, bodi juga hampir sama, tapi ini lebih menang di kulitnya, lebih halus di merahnya. Terus tadi ada yang tanya Shiroji. Shiroji tadi kita ambil contoh, bukan Shiroji tadi, ini kayaknya ya, 62 ya. Nah ini kalau bicara Shiroji ini Shirojinya bagus. Ya, paling putih. Putih. Nah kalau ikan itu merahnya seperti ini itu dia pasti akan merah. Tapi ini udah bagus, dapat juara 3. Nah ini kelemahannya merahnya belum rata, ini masih oranye bolong. Kanan kiri belum, suaranya belum. Kalau gendrin nanti ikan kecil ini ada, ya, contohnya bisa dilihat. Nah seperti ini. Nah kalau kita bicara sumi, ini sumi belum ada yang bisa dicontoh. Jadi Suminya ada di sini. Nah mungkin di Shiro itu yang paling kecil itu suminya udah bagus. Sumi yang bagus seperti Shiro yang kepala yang ini jangan apa. Nah dia suminya kan pekat rata begitu muncul. Itu item yang atau sumi yang bagus. Jadi dia muncul dari dalam kulit, bukan dari atas. Dari atas itu besar gampang hilang. Mereka kalau kelihatan bayang-bayang begitu muncul pekat itu biasanya makin besar makin bagus ininya. Itu ya. Ini ada contoh fisiknya jadi lebih gampang. Nah sekarang tinggal tadi saat teman-teman menilai urutannya bagaimana. Nah nanti kita cocokkan dengan faktanya. Artinya bahwa tadi yang kita terangkan di awal itu seberapa masuknya kan dibuktikan dari memilih ikan tadi, juga dari rasa kita untuk melihat ikan itu bagaimana kan teruji di sini. Nah itu salah satu beban ketika kita memilih ikan, memang punya beban khusus bahwa kita harus betul-betul cermat dan teliti. Tetapi satu hal yang harus dipahami bahwa kita harus yakin dengan pilihan kita sendiri. Salah tidak apa-apa, karena nanti pada saatnya setelah kita sering melakukan akan ketemu yang pas yang bagaimana. Nah tinggal menyesuaikan dengan waktu, karena kalau di ikan ini pertama punya bakat dulu, kedua baru jam terbang. Bakat itu paling utama. Jadi kalau kita milih ikan yang show quality, yang siap untuk saat ini, saya akan pilihkan ikan yang ini. Soa, oi. Oh, tak kira Shiro. Ini gendring Shiro. Ya, ini show quality. Berani untuk show yang akan datang. Karena ini kondisi panas, jadi mungkin adegan drop. Jadi ya, tapi paling enggak dia untuk kualitas suminya dia black check ya. Jadi dia tebel, ya kan. Jadi untuk gendringnya dia juga rapi dari padat dan rapi dari kepala sampai ke belakang bisa dilihat seperti ini. Biasanya yang paling susah itu yang punggung atas, Pak. Betul, kalau yang punggung atas memang. Kalau ikan-ikan kecil itu kan tidak kualitasnya kan masih ada bayang-bayang, itu masih kita toleransi. Yang penting kan overall ikan ini dari sumi, dari gendrin, ya layak untuk ikut show. Oke, siap. Seperti itu. Jadi alasannya di sumi kuat, ya, gendrin juga padat. Terus ini perlu, semoga ya, ini kita nggak tahu ini. Semoga nutup. Nah, ini ada beberapa
apa namanya kepalanya kalau sudah bersih ya wah keren. Seperti itu. Kalau soanya ada? Soalnya kok untuk show belum ada. Masih Untuk calon. show belum ada. Calon Ini masih semua. kategori semua ini. Kalau kalau- untuk para kiper-kiper itu nanti ya paling enggak ya. Aku seneng gitu Pak. Ya. Apa toh? Nah, Nah, ini gimana kalau ini Pak? ini ya bagus. Ini bagus. Cuma memang kepalanya itu agak Ada, kemerah-merahan ya. Perlu itu. dibersihkan. Itu kira-kira bisa hilang nggak Pak? Itu Bisa kan tulang, hilang. tulang itu. Nah, bisa hilang tapi harus menggunakan bantuan tangan manusia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kan ini dibersihkan. Ini boleh. Itu warna Dan ya? itu boleh. Saya khawatirnya ini kan satu indukan. Oh. Pasti ada beberapa keluar spot-spot merah. Kalau dibersihkan malah lebih bagus. Oke. Karena lihat dari suminya dia tebal sekali ya. Oh, kuat. Nah, kuat sekali gitu. Ini lebih bagus lagi kalau main Ya. bare gitu ya. Ya. Nutup hitam. Foto gurunya ini sudah kelihatan. Ada, semua ada. Ada, aman. Cuma ini apa namanya kepala ini perlu ada dibersihkan biar maksudnya bagus lah ya. Oh, Kalau sirip ngeblok hitam Pak, misalnya kan tidak foto guru tapi ngeblok hitam itu gimana? Itu sebetulnya mengurangi penilaian, bukan terus kita anggap ikan cacat ini. Nah, seperti ini. Ini karakter ikan. Kalau ikan kecil ini nggak masalah. Ini kan kecil loh. Ini mungkin Bisa buka. apa namanya 12 cm ya Mas. 12 cm loh Pak. Ini kayak ikan sudah matang loh ini. Iya kan? Ikan seperti ini kan 12 cm dengan gindrin seperti ini kan. Kalau Sangat- gindrin terbaik mana Pak? Gindrinya? Bukan skin quality ya? Gindrin untuk kategori. Tanjo soa. Mana Tanjo soa? Bukan. Kalau gindrin ini kan gindrinnya dia yang tahu ya. Ini kayak kaca ya, Lah, menyala. Ini kan di gindrin step ke layar pertama itu kan dia kok agak kosong. Tapi yang di sini dia lebih yang bawah itu rata. Tapi kalau saya tetap di zero tadi ya. Zero tadi ya? Zero tadi. Kalau Oke. saya di zero tadi. Walaupun dua layer Yang ini ya? tapi dia tetap kelihatan. Oke. Menyala. Ya. Oke. Nah, oke, ini ada ikan kecil. Gindrin dari mana? Dari Farmnya? Butik Lagah. Pak Buding Laga. Butik Lagah. Ini ada kira-kira berapa ekor ya? Kira-kira mungkin 30 ada ya? 30-an. Ini saya nggak tahu karena ini Mas Eka tadi. Oh iya. Mas Eka sama Mas Topo. Juri-juri yang milih. Juri-juri yang milih. Tiba-tiba ada di sini. Ini yang punya nggak ngerti loh. Nggak punya. Juri-juri tadi kuling, milih yang bagus-bagus. Ini katanya mau di KC. KC berapa bulan ini, Mas Wami? Insya Allah 4 bulan. 4 bulan. Terus lelangnya di mana? Lelangnya nanti sama rekan kita Mas Koi. Tetap Mas Koi ya? Iya, pakai Oke. Mas Koi buat. Nah, nanti kalau teman-teman pengen, ini akan dilelang di Master Koi, kemudian akan di KC selama 4 bulan. Insya Allah hari Selasa naik. Selasa tanggal berapa? Kalau Selasa tanggal Aku 16 nggak apa ya? ngerti hari soalnya. Nah, kita tanggal Tanggalnya 16. berapa? Tanggal Sabtu, 16. Minggu, Senin, Selasa tanggal 16. Oke, diperkirakan tanggal 16 tayang di Master Koi. Ya, Dan OB berapa ini nanti? lebih 100. OB 100. KB-nya? HP-nya 50. KB-nya 50. Ini kan pilihan dari juri-juri senior. Dan semuanya gindrin, ada soa dan siro dari Buding Laga. Mister Akhil Jadi nomor 38. Terus siapa lagi? Mister Aziz Rizky. Yey, BC belum keluar BC-nya. 512673. 80. Oh, belum. Mister Aziz Rizky nomor 80. Untuk Mister Adi Asri silakan mengambil. 512673. 59. Oh, Mister Adi Asri nomor 59. Mister Asri 3 slot. Mas sana, ambil 3. 512673.
Nomor 40. 2 lagi. Nomor 22. 1 lagi. Nomor 57. Yang ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mr. Arya Wijayana dari Semarang. Berapa slot ya? 1 slot. 51. Nah, Nomor 79 dilanjutkan oleh Mr. Momon Koi dari Purworejo. Mas Momon. 1 slot. 51. Nomor 17 dilanjutkan oleh Mr. Nyoman Duyanto dari Klaten. 2 ya? Ambil 2 Mas. Yang pertama, nomor 71. Wow, belum. 61. Woi. Angkat ini. Selanjutnya, Mr. Padang dari Yogyakarta. Mas Padang. Mr. Padang memperoleh nomor 6 saja. 6 saja. Selanjutnya, Mr. Shauki Kasira akan 10. Langsung 10. Ambil 10. Belum keluar semua. Ayo. Langsung caruk 10. 3. Berapa itu? 10. Set. Ayo. Sebentar satu-satu. Supit pertama. Nomor 83. 83. Supit kedua. Nomor 35. Supit ketiga. Nomor 67. Supit keempat. Masa rame nyantol 10? 55. Dijoli. Supit kelima. Saya bayaran nih. Supit keenam. Nomor 44. Supit ketujuh. Nomor 21. Supit ke-8. Nomor 63. Supit ke-9. Nomor 43. Supit yang terakhir dan yang 10 yaitu nomor 18. Belum keluar. Jang. Geser. Mana? Ayo. Sudah. Dari awal saya nggak datang perwakilan. Minta tolong. Ambil nih. Mr. Ahmadira dari Ciamis. Berapa? Mas Eka? Ambil 2. Satu aja. Mas, Oh, banyak Mas, tidak datang. Satu orang. Ambil 2. Yuk. Ces. Hah? Bagi hasil Mas. Oh, itu 50 piro iku? 50 kalau 10. 50 sama 10. 50 dan 10 untuk Mr. Abadia dari Ciamis. Belum Mr. dapat. Abdul. Terus 8 slot. minta AS dulu nih. Ada perwakilannya. AS 15 slot. Hah? Dre, 10 Dre. Wih. Ojo itu. Jangan piro, Mas? 5 aku. Ya, banyak. Mungkin ada 5 siji lagi ketok. Ayo. Lagi dah. 7. 3 lagi, ambil 3 lagi. Ya, yuk. Mr. Abdul dari Bukan. AS ini AS. Delok sing 5 siji, Dri. Iku nih. Mr. HS Deru dari PSD 15 slot. Yang pertama yaitu 13.
Yang kedua nomor 31. Ini sing menang sing sak slot iki. Ini fair bener ya. Yang keempat nomor 60. Gusti Allah lho nggawe rezeki yo sing ngene. Yang nomor 76. 54 ono nyantol. Yang keenam nomor 54. Yang ketujuh nomor 36. Belum ada yang kedua. Yang ke-8 nomor 68. Yang ke-9 nomor 30. Yang ke-10 nomor 34. Yang ke-11 nomor 81. Yang ke-12 nomor 1. Yang ke-13 nomor 37. Yang ke-14 nomor 70. Mosok 15 rano sing nyantol. Yang ke-15 dan yang terakhir nomor 65. Rano sing nyantol iki. Ada datang ini. Masuki. Mau mesti tanda tangan iki langsung ke Jogja. Jemberin aja pun nih. Oh ya. Ada toh? Oh, kese. Jere gorong lunas. 51. 58. Belum. Mr. Sugianto dari Yogyakarta nomor 58. Mr. Abdul 8 slot. Mas apa? 8. Masa Nek? Ambo. Yang pertama nomor 48. Yang kedua nomor 41. Yang ketiga nomor 49. Yang keempat nomor 2. Yang kelima nomor 12. Yang keenam nomor 42. Yang ketujuh nomor 72. Yang ke-8 nomor 73. Nah, loh. 73. Pesta Tegoi 73. Piala, dapat piala. Pesta Tegoi. Ada. Awangnya rano yang kuai mas. Pesta Tegoi. Atas nama Bapak. Bapak siapa? Ganti next event piala nih. Abdul, Mr. Abdul. Mr. Abdul dari Kalimantan. Terus? Udah habis. Mr. Abraham Ahmad 2 slot dari Surabaya. Ngeri tenang. Sumpah. Berapa slot? 2 slot. Nih, ini 51. Wah, ono 51 tenang berarti. Omongke saya menang yo. Aku lah auto feeder. Grand Champion dengan nomor 51. Yang kedua nomor 3. Atas nama Abraham. Wah, selamat Bapak Abraham dari Surabaya. Mendapatkan Grand Champion. Wah, mantep wes. Nah, ini nomor 26 RGC Bapak Agung Ismoyo. Pak iki sing milihne mengaku kabeh. Aku leh cuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para hadirin Azukari Koi Gosanke 2024 yang berlokasi di Iksora Koi Godan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Eka selaku koordinator Juri Abki, Mas Topo Juri Abki, Mas Fahmi sebagai tuan rumah, dan Mas Sugi Ketua JOKC. Mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Sugi, tunjuk tangan Mas. Nah, dan yang saya sayangi dan hormati teman-teman yang hadir di acara Azukari di Iksora hari ini, yang berada di Kecamatan Gudian, Mas. Ya, jadi Jogja ini memang agak unik, jadi nama-nama tempat itu biasanya berhubungan dengan sejarah gitu. Nah, tidak tahu Gudian itu dulu bagaimana, mungkin nanti Mas Mami bisa menerangkan untuk di sambutan. Kalau di sana tuh adanya tungkak, itu dulu katanya saat zaman kerajaan itu kan karena haus, kakinya untuk merapat tanah muncul sumber air namanya tungkak gitu. Nah, ada juga yang kampung Manuan di Jogja ada, itu mungkin kampungnya para lelaki karena Manuan gitu. Ada juga yang kampung untuk cewek namanya Nggowo, Jogja ada Nggowo. Nah, suatu ketika juga terjadi pertarungan antara cewek dan cowok tadi, Manuan dan Nggowo tadi, namanya kentungan. Itu ada. Mungkin sedikit sejarahnya Jogja biar agak nggak ngantuk lah. Nah, di acara ini memang bertujuan untuk memajukan koi Indonesia, karena saat ini ternyata kualitas ikan koi Indonesia atau hasil produk Indonesia itu sudah banyak yang keluar dari Indonesia, artinya dibeli oleh orang luar negeri artinya. Nah, dari beberapa testimoni yang kemarin hadir di Malaysia, itu ternyata ikan Indonesia cukup bagus dan bahkan sangat bagus. Bahkan ada orang Eropa itu khusus mau mengorbitkan ikan Indonesia. Kemarin sempat ngobrol sama saya, jadi karena sudah bagus, jadi beliau tidak mau impor dari Jepang, tapi mau impor dari Indonesia. Nah, artinya bahwa peluang industri koi di Indonesia ini sudah sangat terbuka untuk kita bisa pergi ke luar negeri kan kita. Maka diusahakan teman-teman breeder Indonesia itu sekarang jangan menyebut ikan lokal, tapi ikan produk Indonesia atau ikan produk Iksora atau ikan produk mana itu tidak apa-apa, tapi lokalnya dihilangkan karena bahasa lokal itu mengkerdilkan sebetulnya, mengkerdilkan. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama biar koi yang ada di Indonesia ini mulai membaik trustnya atau kepercayaannya di mata pelanggan maupun penghobi. Nah, dan saya berterima kasih kepada Mas Fahmi, kita dilibatkan dalam acara ini dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di dalam kegiatan Azukari ini. Dengan kerjasama ini, harapan besar ABKI adalah semua breeder yang ada di Indonesia ini bisa menambah atau mendapatkan tambahan pengalaman. Bagi yang belum pernah dapat info, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi info yang bagus. Saya kira itu yang saya sampaikan, nanti disambung di seminar untuk tanya jawabnya. Matur nuwun Mas Eka, Mas Topo, dan Mas Fahmi selaku tuan rumah. Dia mewakili dari JOKC. Terima kasih dari breeder di Jogja mulai berkembang banyak, melakukan breeder Aceh dan Azukari.
untuk memajukan industri koi di Jogja. Jadi harapan saya koi di Jogja semakin berkembang dan tumbuh hidup baru yang berkualitas dan bersinergi untuk memajukan perkoian Indonesia. Kami dari platform dari Master Koi dan selalu membuat event Azukari bersama dengan tempat Koi dan juga event-event yang lain seperti KKI atau berikut. Jadi kami datang ke sini berkolaborasi untuk semua para farm yang ingin mengadakan bikin kontes Azukari atau itu, kami sebagai platform mendukung penuh. Silakan menghubungi dari pihak Master Koi seperti juga dari mahasiswa ini. Semoga untuk Azukari yang pertama ini berjalan lancar. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini dan menyempatkan waktu. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kami, kesalahan dari kami. Saya tetap dari owner mewakili teman-teman minta maaf. Untuk acara ini saya berkeinginan untuk bersama-sama memajukan koi Indonesia. Mohon untuk bantuannya sama-sama. Nanti ada seminar juga dari Pak Santoso untuk memajukan ikan, memilih ikan, di mana kriteria di penjualan turisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua yang telah hadir di acara Azukari Isora Koi 2024 ini. Saya mewakili Dewan Juri ingin mengucapkan terima kasih atas kerawuan atau kedatangan panjenengan semua. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Iksora ini bisa atau dapat memberikan edukasi kepada rekan-rekan semua yang datang di siang hari ini. Memang sekali lagi kita kalau memilih ikan koi itu memang banyak sekali jenis dan varietasnya. Yang namanya ikan itu punya mata, punya mulut, punya sirip, punya ekor, terus dan proporsional. Yang penting itu dulu. Itu kita harus bisa menguasai. Kenapa ikan saya saat di arena kalah, padahal menurut saya bagus ya gitu. Ini kan banyak sekali pertanyaan seperti itu ke beberapa juri. Kita itu memilih ikan saat di arena. Jadi saat di penjualan itu kondisi ikan seperti apa, nah itu yang akan muncul menjadi penilaian. Nah tetapi yang jarang dipahami adalah ketika ikan saat kita juri itu pas drop, nah begitu ikan sudah tempat, ikan mesin kembali bagus lagi. Nah akhirnya itu yang sering menjadi problem saat di arena. Juri itu selalu menentukan saat di arena. Nah berarti mental ikan atau keadaan ikan itu sangat berpengaruh saat di penjurian. Tetapi ketika kita bicara bagaimana kita memilih ikan yang mau ikut show atau yang bagus seperti apa, ya pertama body tadi seperti Mas Eka yang sampaikan bahwa secara keseluruhan itu kita lihat baik dari body, warna maupun pola bagus. Nah, baru setelah itu kita turunkan lagi penilaian, misalnya kita bicara dari sisi kulit. Nah, kulit ini yang memang kita mohon maaf memang butuh pengamatan yang sangat jeli, apalagi ikan polos itu kita sebagai juri makanya harus betul-betul fokus ke persisik untuk menentukan ikan yang menang yang mana, karena ikan polos yang ada di Indonesia saat ini kualitasnya bagus-bagus dan bedanya tipis sekali bedanya ikan ini menang dan yang dikalahkan tipis, bahkan
boleh dibilang sama, tinggal juri voting. Nah, makanya terkadang fungsinya hejaz saat voting itu di situ menentukan hanya yang menentukan dan menang. Nah, setelah dari body itu kita bicara kulit. Nah, kulit ini kan kalau ada merah putih itu seperti apa, terus sisiknya bagaimana, rapi atau tidak. Warna merah, nah pertama di warna merahnya ini kan masih banyak, maaf masyarakat awam itu yang penting ikan itu merah setrong. Ikan oranye pun kalau rata dan tebal itu mengalahkan ikan yang warnanya merah setrong. Kalau merah setrong itu masih belum sudah agak ada hitamnya, atau mungkin di bentuk sisinya itu kelihatan ringnya yang tidak rata, itu nilai kulitnya kalah dibanding yang oranye tetapi padat atau rapat. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan, Pak, ikan saya kan sudah finish. Nah, kategori finish itu bukan hanya merah setrong, enggak. Finish itu kulitnya mengkilap, warnanya rata, putihnya bersih. Itu finish. Jadi bukan merahnya pol, itu bukan. Jadi keseluruhan dari warna putih dan merahnya itu ya yang halus, yang bersih, mengkilap. Ini untuk jenis merah putih ya, atau aku. Nah, ketika kita bicara ke soa misalnya, karena ada soa ini kan ada 3 warna hitamnya, ada tambah warna hitam. Nah, ini juga harus dipahami bahwa hitam yang bagus seperti apa. Ini kan memang kita butuh perbandingan, tapi di sini mungkin kita bisa sedikit menjelaskan. Jadi hitam yang bagus ya yang pekat dan harus mengkilap. Jadi pekat harus mengkilap, itu kan salah satu syarat warna bagus di hitam. Nah, ketika kita ketemu yang sama, ini sama hitam, sama pekat, nah itu juri masih dipaksa lagi untuk mencari ketebalan warna. Nanti jadi ketika ikan ini dikalahkan, mereka ini menang. Kalau ditanya, juri masih bisa menjelaskan kelemahannya di sini, hanya sedikit saja menjadi kelemahan ketika udah masuk di arena dan itu persaingannya ketat. Nah, yang ketiga baru pola. Nah, kenapa pola sekarang untuk juri API itu di nomor 3 kan, bukan nomor 3 maksudnya, tapi dulu kan pola utama. Nah, setelah orang Indonesia ahli membuat pola, jadi bukan Tuhan lagi, tapi perlu membuat pola. Nah, akhirnya nilai pola itu saat ini nyon sewu kita taruh di agak belakang. Jadi lebih kita utamakan body dan kualitas kulit. Karena kualitas kulit dan body itu butuh perawatan khusus dan itu pemberian Tuhan. Tapi kalau pola yang kita buat itu kita merekayasa kehendak Tuhan, kita rekayasa kan begitu. Biar polanya enak dilihat, itu nggak apa-apa, sah, karena info, tapi saya nggak tahu, mungkin masih kayak di Jepang. Di Jepang pun juga cutting itu dilakukan, jadi itu nggak apa-apa. Nah, tetapi mungkin cuttingnya Jepang dan Indonesia mungkin ya ada sedikit bedanya. Indonesia ekstrim, kepala harus roten, terus harus potongnya kayak tape atau kayak singkong dipotong-potong gitu. Padahal ketika juri melihat ikannya potong-potongnya rata itu mas kita udah nggak nafsu sekarang, karena ini pasti cuttingan gitu loh. Dan kita cari, ada mana bekas sisinya sudah sembuh atau belum. Nah, juri mungkin akan memenangkan ikan yang polanya sederhana, tapi bodi bagus, warna bagus, kulit bagus, bersih. Nah, itu mah sekarang lebih sering menang, karena itu lebih alami kita lihat, lebih menarik. Nah, yang kadang-kadang juga begini. Jadi yang tidak bisa diceritakan, tapi itu terjadi, bahwa ikan koi itu saat dan juri saat kita menjuri itu kayak bisa berkomunikasi. Mata kita bilang, oh itu sudah paling bagus. Secara spontan mata dan hati kita bicara bahwa ikan itu paling menarik di grup itu. Juri pun hampir sama biasanya nunjuknya ketika kan masih satu rombongan. Itu yang terkadang terjadi saat kita penjurian. Kita memberikan, karena ikan itu mempunyai daya tarik yang bisa kita rasakan, dan mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu yang ada di sini ketika kita pelihara ikan di rumah dan melihat ikan di rumah, pasti ada ikan yang pertama kali pasti mengundang kita untuk diperhatikan. Nah, itu bentuk fakta bahwa ikan atau ikan koi dan manusia miliknya, atau mungkin seorang juri atau yang lain pun, bahwa itu ada komunikasi sebetulnya. Kita bisa merasakan ikan ini menarik. Kalau Mas Fahmi tadi bilang, ikan ini enak gitu loh. Tapi kalau enak itu saya di lidah, bukan di mata. Kalau
Dan nggak ngantuk, artinya bahwa ikan itu bagus, menarik. Wah, ikan ini cantik, ada yang begitu tuh ada. Artinya itulah kekuatan ikan yang ikan koi yang ada di dunia ini. Nah, dan itu betul-betul pemberian Tuhan. Nah, kita bisa nggak menikmati itu dan memelihara. Tadi yang saya sampaikan bahwa komunikasi batin, kemudian apa ya, ikan yang bagus itu punya apa ya, semacam sesuatu yang membuat kita tertarik. Itu betul. Dan ini saya teringat dulu di awal-awal ketika saya hobi koi, itu ada di tempat saya di Jember itu ada sesepuh yang menyampaikan filosofi hobi koi. Itu yang pertama adalah kita suka dulu ikan koi. Pertama suka, kemudian yang kedua kita memilih ikan yang kita sukai. Gitu. Nah, nanti di sini kan ada Azukari ini, nanti jenengan akan dapat ikan. Mungkin tadi juga sudah melihat-lihat gitu. Mana yang tertarik di hati jenengan. Nah, itu naluri apa ya? Naluri yang lahir memang di hati kita, bahwa kita itu suka dan bisa memilih ikan gitu. Nah, ketepatan kita dalam memilih itu nanti akan teruji ketika kita melombakan ikan itu di arena lomba. Jadi jenengan level selanjutnya setelah jenengan hobi, jenengan suka ikan, itu adalah pembuktian bahwa pilihan jenengan itu benar gitu. Dengan dilombakan di arena lomba. Nah, nanti di arena lomba itu seperti yang dengan Mas Eka dan Mas San tadi akan disandingkan dengan pilihan-pilihan penghobi yang lain dengan berbagai macam latar belakang gitu ya. Jenengan sudah belajar, kita semua belajar tentang koi gitu. Kemudian diadu semua itu di arena. Mana yang pilihannya di momen itu tepat gitu. Jadi dari struktur bodinya, kepalanya, kemudian proporsional badan, kemudian ekornya, panjang sirip dayungnya, panjang sirip ekornya. Nanti itu semua akan kelihatan di situ. Mana sirip yang dipotong, mana sirip yang normal, mana sisik yang copot, itu menjadi poin penilaian kita. Izin perang diri, kami Ilman, Mak. Saya baru lebih ya untuk belajar koi. Saya mau izin untuk dijelaskan lebih rinci tentang skin koi. Ya, jadi skin koi bagaimana sih yang menurut bapak-bapak sekalian itu yang bagus? Karena jujur aja saya selama ini belajar dari YouTube-nya beliau ini. Tapi kalau di YouTube itu kita tidak bisa membedakan ini skin yang benar-benar bagus sama enggak, tidak terlalu kelihatan. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Budi, saya dari Sleman. Mau tanya soal tadi kan polosan itu kan bisa menimbulkan kolak. Itu kan dari yang dicopot. Dan kebetulan kan juga ada polosan di rumah. Dan tiba-tiba itu. Dan itu tuh bisa pulih lagi atau enggak? Itu aja. Yang akan saya tanyakan, karena saya juga penggemar koi pemula, kurang lebih baru 1 tahun Pak saya pelihara ikan koi. Kebetulan kemarin bikin kolamnya itu terlalu besar, jadi hobinya saya kemarin ikut kasih Pak. Kebetulan dari beberapa event kasih yang ada di kebetulan yang akan saya tanyakan masalah penilaian Pak. Di penilaian itu kategori grup out B. Nah, kebetulan saya sebutkan penyelenggara dari mana. Waktu itu saya di grup, kebetulan saya itu yang dan menurut saya bodinya yang paling bagus. Tapi kenapa kok tidak bisa masuk nominasi? Maksudnya kalah dengan yang ses di bawahnya gitu. Sekian, terima kasih. Saya Arya dari Semarang. Mungkin hampir pertanyaan sama dengan Mas saya. Yang pertama itu mengenai skin juga ya, maksudnya dari merah yang halus itu seperti apa, kemudian putih yang disebut Mas juga putih itu seperti apa. Saya kan seperti itu ya Mas juga ya. Coba dijelaskan Mas. Kemudian satu lagi mungkin mengenai gimbrin ya. Gimbrin itu ada yang girinya rapet, girinya tebel, itu seperti apa, saya masih sering bingung dalam hal tersebut. Mohon pencerahannya.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Banyuwangi ya, paling timur. Perwakilan dari Mas Aswin dari Pangkalan Bun ya, Kalimantan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas sarapan siangnya oleh Mas Arkoy di depan, oleh juri. Meninjau dari redaksi, memilih koi yang bagus atau tidak itu dengan pendekatan komunikasi batin. Saya sendiri secara pribadi antara setuju dan tidak setuju. Dan setujunya saya apabila kawan dan memilih koi setuju. Jadi kan hanya bagus menurut saya itu belum bagus menurut orang lain. Kalau di awal. Cuma kalau dunia show saya masih belum kurang setuju ya. Kenapa demikian? Dalam dunia koi, lebih khusus pada koi show, tentunya merupakan sebuah wadah teman-teman handler atau owner pecinta koi untuk menunjukkan bahwa koi itu mempunyai nilai seni, baik nilai seni itu sendiri maupun nilai materi. Nah, saya selaku pemula pengen menanyakan suatu konsep atau indikator utama dalam dunia koi show. Pertama, apakah janda sendiri mempunyai rumusan paten sehingga teman-teman yang tidak bingung ya bagaimana menilai skin yang bagus itu sebagai apa yang harus dilihat, skornya berapa ataupun gridnya itu berapa, kemudian pola itu gridnya bisa diukur oleh angka itu berapa nilainya, kemudian pola itu nilainya berapa sehingga teman-teman tidak bingung ya. Karena itu merupakan problem ya teman-teman itu sendiri dalam mengikuti dunia itu sendiri ya. Yang saya tanyakan itu tadi, apakah ada rumusan ataupun SOP paten yang dibuat secara tertulis ya, sehingga antara handler sama juri itu tidak seolah-olah ada kata-kata juri ya apa, juri apa dan sebagainya, sehingga ada ada impact kepada teman-teman handler bagaimana membentuk ataupun membuat koi itu supaya di mata juri itu adil begitulah, sehingga tidak kata-kata kalau bisa yang ini jelek bisa jadi champion ataupun dan sebagainya, itu kan masih banyak problem ya, sehingga tidak ada aturan baku yang ada di juri sendiri dari nilai skin, kemudian body dan pola, sehingga ada titik temu antara juri dan teman-teman. Ya, terima kasih dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya ke Mas Arkoy boleh nggak? Boleh. Saya kebetulan saya penghobi baru, Mas, saya baru mulai ngerti koi ini, mungkin baru mulai beli itu Februari kemarin kayak gitu. Cuman pengen nanya begini, di Master Koi itu kan ada sesuai dengan acara ya, kita bersama memajukan koi. Jadi industrinya kan yang mau dimajukan ya, industri koi lokal. Jadi di industri itu kan tentu ada pelakunya. Kemudian konsumen, kami di konsumen sebagai yang mungkin kalau nggak ada konsumen tentu juga nggak ada industrinya karena dipasarkan di sana. Konsumen itu ketika kita ngebit di Master Koi atau dimanapun ya, BNR selamanya harus ini, aku di grup-grup ini nomor ini jedol mesti metu meneh dikit. Yang saya ingin tahu bagaimana penyelesaian jika yang melakukan kesalahan adalah sellernya. Contoh, ada KC ya, mungkin kalau kita beli ikan satu selesaikan sendiri atau datang kok aneh atau mati kan kita sendiri. Cuman kalau seperti KC misalnya, ketika itu kemudian tidak selesai sampai pencurian, nggak ada tidak lanjutnya seperti apa, nggak tahu itu bagaimana kan di situ ya, mungkin pesertanya itu lupa, kita juga nggak peduli atau mungkin ikannya mati kabeh gitu kan. Cuman kan harusnya ada informasi segala macam. Saya pernah ngobrol itu di grup yang kajiannya itu seperti itu. Jadi kan respon, bahkan akhirnya saya diamkan. Apa? Bukan, tidak. Saya diamkan, tetapi saya memang sengaja diam. Saya pengen suatu saat ketemu Master Koi, saya pengen nanya. Ini udah sebulan lebih, tidak ada pencurian, tidak ada info apa-apa. Kenapa sih saya ngomong seperti itu? Karena sebenarnya saya bermasalah dengan soal tersebut. Tetapi yang ingin saya inginkan, ketika konsumen melakukan kesalahan di platformnya Master Koi kan
dan orang-orang ngomong ya mesake selre kan dunia wae wis payu ngene-ngene malah mau engkeat. Konsumen juga kalau acara kaji seperti itu mudah batal, mereka jadi korban banyak, nggak cuma satu. Sedangkan kami adalah yang mungkin menurut saya tanpa konsumen untuk bisa jalan industrinya. Anda mungkin ada yang konsumen, pasti kami yang kali ini juga yang paling banyak menyerap pasarnya. Nah, monggo dari Master Koi itu mungkin ke depan ada apa mekanisme tertentu yang kami dari konsumen, misalnya kita mau ini kita bisa ini ke Master Koi gitu. Karena kan ketika kita nge-bid Anda terlibat di dalam ya, walaupun lewat grup ya, tapi kan platform misalnya setelah saya cek ini kan aku mau lihat dulu ikanku apa sih, datanya ada semua tersimpan, itu saya sukanya di Master Koi begitu. Tetapi yang saya belum temukan adalah mekanisme penyelesaian masalah seperti itu. Walaupun saya sendiri sudah mengikhlaskan, tetapi ke depan itu seperti apa supaya nggak ada kejadian begini lagi. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama akan saya jawab bahwa skin itu sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang dari Semarang tadi, yang disebut apa yang bagus, merah seperti apa kan, merah putih ya. Ini biasa balitar nih, yang bagus seperti apa, baik yang merah seperti apa, putih seperti apa tadi akan kita tunjukkan, dan sumi yang bagus juga akan kita tunjukkan nanti saat penjurian. Nah, setelah penjurian kan ada barangnya, jadi akan kita coba bantu kita bandingkan kenapa ikan ini menang dan kenapa ikan ini kalah, atau mungkin kualitas tadi skin yang bagus seperti apa. Terus yang kedua tentang pola dicopot tadi kan bisa balik atau tidak. Setahu saya bisa balik, kalau sudah tumbuh normal lama-lama hitamnya hilang kembali ke warna asli. Nah, kalau yang polos, tapi kalau mau dilepasnya dibentuk terus dua minggu setelah dilepas hitamnya masih. Kalau kita menjuri itu biasanya kan DKC itu GC terus satu baru atau base grew misalnya seperti itu. Nah, yang kita ambil biasanya itu ikan yang kan itu berarti 4. Kita ambil kategori ikan terbaik 4 dulu. Kita memilih GC, runner up. Jadi kalau di show resmi atau di API itu tidak ada base grew. Nah, mungkin saya akan membantu jawab karena saya juga pernah menjadi base grew. Jadi base grew itu yang diambil selain pertumbuhannya paling besar tapi juga yang bagus, Mas. Nah, bagus. Nah, yang jadi masalah adalah menurut saya ikan tadi. Nah, ikan polos atau ikan berpola. Kalau ikan berpola lebih gampang kita menjelaskannya karena pasti ada skin, ada body dan ada pola. Nah, grew selama ini tambahnya misalnya kita pelihara dari ini menjadi rumah yang lain, kita naiknya 25 cm, yang lain cuma 2. Banyak sekali. Saya jadi kalau ke Jepang, All Japan itu melihat ikan ini kok nggak juaranya saya cari kan juara satu yang mana, oh ini kok kalah. Oh, ternyata jurinya itu kan nggak cuma satu. Edukasi juri itu macam-macam. All Japan itu jurinya aja ada 70 juri umpamanya. Game satu grup ada 7 atau 6, dan itu berbeda-beda. Jadi suara itu mewakili masing-masing juri, tidak bisa dipukul rata atau dipukul sama ratakan, tidak bisa. Karena edukasi juri itu mempunyai basic yang berbeda-beda. Ada yang shinkokai, yaitu apa namanya, ada yang penghobi, ada yang breeder, itu macam-macam. Karena mereka mempunyai basic yang berbeda-beda. Kalau airin kayak mungkin apa atau penghobi, dia pasti finish dulu, body dan sebagainya itu nanti belakangan. Nah, itu kan karena jurinya banyak, ya udah ini juara satu, oke. Tapi intinya dari semua ikan yang ada di situ, ikan yang terbaik itu seperti apa? Ya satu, mungkin pola, terus shining, body, tidak cacat. Itu. Kalau tadi yang saya ada yang tanya berapa persen, saya pernah tanya pada juri ini
untuk menilai ikan ini bodinya berapa persen sudah disampaikan dengan Mas Santoso. Mereka juga tidak bisa jawab. Sekelas Kentaro Sake, mohon maaf saya menyebut merek, itu pun kadang-kadang dia hanya menjelaskan this is number 1, number 2, number 3. Udah gitu aja. Terima kasih. Saya mau menambahkan tadi yang nomor 4 dari Mas dari Semarang ya. Tadi menanyakan Shiroji dan Ginrin. Nah, betul. Nah, memang Shiroji itu pemahamannya adalah kita ngomongin putih ya. Ya, putih ya. Itu Mas tadi Mas Suba itu putihnya seperti apa? Itu nanti kan semoga nanti ada apa namanya contohnya, sehingga definisi putih itu kan kita tahu sendiri, karena putih itu nggak krem, iya kan? Karena katakan saya ambil contoh adalah siro itu kan 2 warna aja, apa namanya putih dan hitam, jadi sumi dan shiroji. Jadi biasanya kalau di dalam ilmu warna itu kan ada kontras antara hitam seperti apa, putihnya seperti apa, itu kalau menilai siro. Jadi saya berharap nanti ada apa contohnya, sehingga nanti kita bisa memahami bahwa oh shiroji yang bagus seperti ini. Ada juga saya itu saya mungkin teman-teman juga mungkin pernah membaca atau melihat berita di Jepang, itu ada namanya shiromuji. Shiromuji di Indonesia itu dibuang, Pak Mas. Shiromuji itu dibuang, tapi di sana shiromuji yang gede itu dipelihara. Sampai ada yang shiromuji 1 meter lebih, dan itu putihnya nyon sewu, putihnya bisa sampai seperti putih itu, background Ixora itu. Dan itu kalau sudah gede 1 meter, ikan itu akan menggemaskan gitu. Tapi memang itu ya kita tahu ya, namanya shiromuji itu paling enggak yang indukannya kan paling enggak 1 meter lah. Kalau shiromuji yang polos ikan kecil-kecil kalah sama ikan yang berwarna kan begitu. Itu salah satunya seperti itu. Untuk ginrin, nah ginrin itu memang ginrin itu macam-macam, Mas. Jadi memang pada hakikatnya kalau kita ngomongin ikan ginrin itu paling enggak ginrin yang seperti apa yang selalu dipilih di dalam koiso. Intinya ginrin dari kepala sampai ekor itu rata. Ratanya bagaimana? Rata itu kan kita ngomongin kayak orang baris ya. Orang baris itu kan apa namanya berkesinambungan ya. Jadi kanan dan kiri itu kan berjejer seperti itu. Nah memang juri itu sudah kayak apa ya, punya suatu apa namanya feeling. Ini ada ginrin yang satu yang copot. Copotnya bagaimana? Ini copot atau memang ginrinnya nggak rata? Kan bisa juga gitu loh. Jadi dari atas setelah kepala sampai ekor itu biasa, oh ini ginrinnya mungkin apa namanya tidak rata, atau mungkin ini sisiknya lepas, sisik ginrinnya itu bisa kelihatan gitu loh. Jadi memang ada toleransi sehingga nanti kita melihat musuh di sebelahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan adalah skin quality. Mungkin kalau umpamanya kita ngomongin apa namanya beni, apa namanya soa ginrin, ya kita lihat apa namanya di samping ginrin adalah kualitas beni dan shirojinya, dan begitu juga suminya, karena itu juga berhubungan. Kadang-kadang yo apa nyon sewu, kalau ikan pekat suminya itu kadang-kadang ada yang ginrin apa namanya rapi ya, tapi dia kalah ketutup dengan kualitas sumi hitam. Itu biasanya ada, tapi kalau dilihat-lihat di lampu itu dia masih ada bayang-bayang sedikit. Nah itu ya, kalau mungkin bahasa dari rekan-rekan tidak tembus atau bagaimana, atau ginrinnya ini tidak strong, itu juga ada. Jadi memang itu mempengaruhi juga, mempengaruhi dalam kata arti posisi letak ginrin dan
pattern terutama itu juga pengaruh gitu. Jadi sekali lagi memang nyun sewu, yang namanya ikan itu bukan seperti kayak ilmu eksak. Kalau ilmu eksak kayak matematika itu jelas ya kan, 2 tambah 2 4 atau 3 tambah 1 adalah 4 juga itu. Tapi paling enggak kalau saya memberikan masukan, yang penting kita harus ikhlas dalam kata arti siapkan ikan yang show quality. Show quality itu ya tadi sudah digambarkan dari Pak Santoso bagaimana kriteria ikan show quality, sehingga nanti kita mencari keberuntungan di dalam lomba itu. Ya kalau musuhnya lebih jelek ya pasti ikan kita mendapat apresiasi yang lebih dari juri yang bertugas. Begitu ya, terima kasih. Yang permasalahan demi permasalahan dulu. Yang pertama, ikan datang mati. Jadi kalau dia nggak pakai rekpen, kalau pakai rekpen kan dia bisa mengeklik refund dananya. Itu enaknya rekpen. Yang kedua, kami punya tim, ada sekitar 5 orang yang untuk mediasi. Jadi di situ kalau ada ikan bermasalah kan ada namanya pelaporan, minta bantuan. Nah itu bantuan nanti langsung menuju ke admin Master Koi. Permasalahannya apa? Ikan datang nggak sama, itu dilaporkan. Nanti kita bentuk tim. Ikan datang cacat, termasuk BNR tadi, kalau bidder nggak bayar BNR. Terus untuk apa imbal baliknya ke seller kalau melakukan kesalahan? Selama ini seller yang melakukan kesalahan sama, kita perlakukan sama. Kita sudah menindak 3 seller, kita bekukan selamanya juga. Kita datangi ke rumahnya. Untuk grow out kemarin ada 1, untuk kaji ada 1. Nggak ada kabar beritanya, banyak yang lapor ke kami. Jadi kita datang ke rumahnya, kita lihat ikannya ada apa enggaknya, ternyata masih ada. Nah kita paksa untuk kirim. Selesai kasus yang pertama, selesai kasus pertama, dan dia juga nggak bisa lelang lagi di Master Koi. Yang kedua, sistem kayak sekarang ini, grow out. Juga ada permasalahan kemarin di Blitar, kita datangi, ikannya diangkat, meskipun badannya kurus-kurus, dilakukan penjurian, penyerahan hadiah, ikan selesai, dan sellernya juga kami blokir, nggak bisa lagi. Terus untuk dari permasalahan ini semua, kami dari tim Master Koi juga membentuk. Jadi gini, semua KC sekarang hadiahnya itu diserahkan ke Master Koi semua, berjalan 2 bulan ini. Jadi semua KC yang melalui platform Master Koi itu uang hadiahnya sebelum KC itu diserahkan ke kami sebagai jaminan. Jadi nanti kalau seller lari ataupun tidak lari, yang berhak menyerahkan hadiahnya adalah kami. Berapa persen untuk GC-nya, berapa persen untuk runner GC-nya, jadi kami transfer langsung ke pemenang. Seperti itu. Jadi sama, ini juga beberapa hari yang lalu, hari ini, seller-seller yang nakal, telat, kami BNR kan. Seperti itu. Dan jangan sampai lupa kalau ada permasalahan langsung japri ke kami. Nanti japri langsung ke kami, ID lelangnya, ID ikannya berapa, nanti kami tindak tegas, kami cek dulu di sistem, itu KC yang tanggal berapa, harusnya dicuri tanggal berapa. Jadi semuanya sudah ada tombolnya sebenarnya. Ikan bermasalah sudah ada tombolnya di menu ikan saya, di aplikasi kan ada menu ikan saya, itu ikan yang dimenangkan semua di situ. Jadi ikan yang belum dikirim, ikan yang sudah bayar tapi tidak dikirim, itu tinggal ngeklik minta bantuan, itu otomatis nomor ID itu terkirim ke admin kami.
Nah, bilang aja ID card ini ikan sudah bayar tapi belum dikirim. Nah itu kami langsung tindak tegas sellernya. Kita langsung telepon sellernya, mediasi seperti apa. Jadi kalau ikan mati, ikan tidak dikirim itu biasanya kami, kebetulan di sini ada Mas Topo, itu 5 orang itu berembuk, termasuk sellernya sama bidernya. Mintanya seperti apa? Refund dana kah? Ikan kembali kah? Seperti itu. Siap. Oke, untuk yang nggak ada jaminan untuk seller-seller terbesar seperti Mas Agung, AKF itu, Mas Astro sama. Isora belum teruji. Kemarin tuh saya ceritakan Isora ini ada berapa kaji Mas? 3 kali kaji sebulan. Ngilang. Wih, pada Japri Mas Serpi toh, termasuk saya. Yang saya. Oh tak uber-uber. Saya uber-uber. Mas, waktunya ini penjurian. Sudah selesai 1, tinggal 1 yang belum. Ya jurinya Mas Topo. Kalau saya nggak saya nyuruh Mas Topo. Atau Mas Rom yang juri sekalian. Jadi nanti untuk yang Mas Yosi tadi sampaikan, sampaikan sellernya siapa, kirim nomor ID-nya nanti saya cek, langsung saya telepon sellernya, saya tindak tegas sellernya. OB 100.000. 50.000 rupiah. Ini lelang mendadak. Lelang mendadak karena ada ikan bagus-bagus di sini, jadi mendadak dilelang offline dengan OB 100 kelipatan 50.000. OB 100.000 dari mana ya kan? Ini kecil-kecil sambil habis. Nah, berikutnya, ayo. Show quality. Langsung Ponorogo. Saya sepiro? Sudah diukur belum? Patinya di bawah 12 ya? Ya. Satu setengah. 2 setengah. 300 terjual 300. Siapa yang mau? Yosi. Mas Yosi 300.000. Nah, selanjutnya ini. Kemarin di WA saya. Taman pindah. Ikan segitu itu lebih jelek lagi. Yo. Wah, iki lho masa. Iki lho. Kalau dilatih bisa. Oh, masa ora tembus 1 juta iku. Oh. Kalau ini ya bukanya bukan 100.000. Wah, beda. Wah, iki. Ayo wes kita dibuka, nanti buka. Ayo. Oke. Ikan seperti ini sudah finish, ya, tinggal rapikan sedikit kepalanya. Enggak ngedropan ini. Besok di Ponorogo, wes mesti ya ganteng dewe, ya ganteng dewe maksudnya nonton musuhnya gitu. Mas Yosi. 750.000, Mas Yosi lagi. Wah, langsung best insight Ponorogo iki, Cuk. Terakhir kan
tahu sendiri intinya. Saya sudah review tadi, bisa dilihat di YouTube-nya Wahana. Ya. Ya loh. Oh, wes review ini paling jos ini. Gindrine. Ya Pak ya. Masuk. Bisa dicek di Wahana Koi. Ini masuk ke 15 cm ya berarti ya? Ya. Dari tadi sudah terus masuk di dalam Wahana Koi. Wah, lah wis mlebu adole enak. Wis diiklane adole enak ngene iki. OB kae. 250 masih iki. Iya wis diobe kae. Heeh. Ayo yang lain. 400. Wah, wow. Kali ini Jember ini ana sangu ora. Mas Topo kan numpang aku toh. Karena kau itu cuma ngesat-ngesut aja ndak pernah Jom. Jom. Ah iki nggo bahan viewermu akeh. Ada ora ngebit. Duitnya kurang. Ora apa-apa nek mung duit iso dirembuk atau sing penting iki 2 yuta lho setengah atau ora apa-apa. Apa sesuk pamane to nggo bali ning Blitar lho wis bagus kae to. Oh, wo bensin ku entek engko teko Solo. Oh. Diborong. Atas partisipasinya. Ini yang pertama 300.000, Mas Yosi 750 dan 750. Semuanya diborong Mas Yosi. Ada door prize 4 ekor ikan koi dan 1 auto feeder dari Master Koi. Yuk langsung. Aku nasi juga. Perwakilan dari Master Koi mungkin yang langsung lah. Aku nasi juga. Ayo. Iki aku lecek-lekan iki. Apa dulu? Ikan dulu. Kelihatan ya? Kelihatan dari sana. Yo. Ditulis ya, Bi. ABC, Mas. Ikan A, sekarang ikan A dulu. Ayo, A. Baik, yang sekarang diawali dengan ikan A. Diperoleh oleh nomor Diperoleh oleh nomor ikan Nomor ikan 35. Dicari yaitu dulu. Dicari dulu. Ayo teko tok. Nih, 35. Mas Yosi. Mas Yosi. Hei, salaman dek karo aku. Wah, mantep banget. Iwak di mana aku tuh? Kemudian yang kedua. Yang kedua, surprise. Boleh Mas Ramadan tuh diambil. Nomor 80. 80 yaitu Mas Ayes dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Memperoleh ikan B. Selanjutnya ikan C. Selanjutnya ikan C, Mas Topo. Nomor berapa? Nomor 55. 55. Silakan. Yaitu diperoleh oleh Mas Yosi. Ikan yang keempat, ikan D, diperoleh oleh Mas Yosi. nomor 63. Yo, Mas Yosi. Diperoleh oleh Mas Yosi. Dan yang terakhir yaitu auto feeder. Auto feeder dari Master Koi. Auto feeder dari Master Koi. Masa 15 ra nyantol blas. 15 kena dhewe. Nomor 79. Mas Arya Wardana. Mulai Semarang. Oh iki. Meh tak kon hangus ra sida. Baik, yang pertama bisa diserahkan dari perwakilan Master Koi Mas Ramadan, penyerahan kaos berupa door prize dari sesi tanya jawab yang diadakan tadi. LSL.
Ini door prize dari Master Koi, ada kaos dari setiap orang yang Jadi bertanya para hadirin kepada di sini yang narasumber. ingin melakukan lelang. Selanjutnya yaitu runner up Grand Champion diperoleh oleh Mr. Agung Ismoyo dari Cilacap yang diwakili juga oleh Master Koi. Diserahkan oleh Karo bojoku gede calane. selanjutnya bintang hari ini Grand Champion diperoleh oleh Mr. Abraham Ahmad dari Surabaya. Diserahkan oleh Pak San selaku Ketua Umum APKI dan diterima oleh Mas Ramadan, perwakilan dari Master Koi. Lagi 1-2. Gaya bebas. Gaya bebas ayo Mas. 1-2. Oke, ini acara untuk hari ini udah selesai. Acara kita 1 hari penuh ya. Penuh. Dari Autodidak, have fun. Oh, ini yang pertama loh, pertama Azukari. Jadi tadi itu penjurian Azukari, Azukari diundi, dan saya juga baru kali ini diundi Azukari. Azukari polosan, bukan polosan, Azukari Gosanke. Kalau polosan kan udah sering ya diundi, ini diundi. Terus untuk para pemenang terima kasih banyak, selamat kepada para pemenang, ada 3 orang tadi yang mendapatkan piala. Mudah-mudahan nanti untuk Azukari berikutnya lebih keren lagi ya. Amin, amin, amin. Itu kapan mau diadakan Azukari? Ini lagi dipersiapkan ikannya. Hah? Bisa 2 minggu, bisa sebulan. Nanti tergantung ikannya sama nanti jadwalnya juri. Mas Oh, Eka iya. sama Pak Santoso. Nanti beliau lagi yang seleksi ikan. Untuk jenisnya apa lagi? Untuk jenisnya sama, masih tetap Gosanke. Ada kira-kira berapa ekor? Kemarin habis panen 200-an itu mungkin nggak tahu, diambil sesuka-sukanya juri. Oh gitu. Oke. Jadi bulan depan mungkin ini ya ikannya ada di sini. Ya. Ini masih karantina baru angkat, jadi belum kita tampilkan dulu ikannya. Nanti kalau udah fresh mungkin ada video-video ikannya. Terus untuk Azukari tempatnya di sini. Ya. Ini ukuran berapa ini? Ini 200 ton. 200 ton. Ya. Kedalaman berapa? 2,5 meter. 2,5 meter. 200 ton maksimal isi berapa kalau untuk Azukari? Untuk Azukari kalau mengacu Jepang 1 ton 1 ikan, itu kan kita 200 bicara ton, 200. Ya. 200 ya? Cuman kita nggak sampai karena ikannya aja cuman 200, nggak mungkin semuanya masuk. Itu belum diseleksi dulu. Belum diseleksi. Harapan saya itu nanti di 50 malah. 50 ekor. Ya, Mantap kalau 50 ekor harapan segini. saya di situ. Dan itu nanti dilelang atau diundi lagi? Itu nanti dilelang kalau ini. Dilelang ya. Jadi Ya. kalau dilelang kan kalau dilelang tuh kayaknya lebih rame gitu. Lebih rame. Karena Dan orang bisa semoga memilih. pada datang. Nah, Itu. Jadi dimohon nanti kalau ada Azukari lagi datang karena di sini tadi cuma beberapa orang yang datang ya. Ya, kebetulan juga pemenangnya semuanya Nggak bisa. ini hadir. nih. Aku yang milih. Menang undian 2 orang tadi. 2 orang, Grand Champion dan Grand runner up. Champion, saya ngambil, runner up, saya yang ngambil kebetulan. Nggak tahu ini hoki hari ini. Terus kemarin waktu berangkat ke sini warung sepi setelah saya datang langsung rame gitu. Oh gitu ya? Ya saya juga heran. Pantes ini biasanya juga sepi dan jenengan rame. Rame? Heeh. Pas ada Pas acara. ada acara. Oke, jadi ada Azukari lagi untuk bulan depan dan KC ini diperkirakan ada 30 ekor ukuran 12 ya kurang lebih ya? Mungkin 12-15. 12, ada Soa dan Sirogindrin dari Pak Budi Gelagah. Nanti ada di Master Koi dengan nama sellernya Isora ya? Isora. Oh iya, untuk yang ini ada support pakan atau apa? Yang Azukari ini? Belum. Belum ada. Masuk ke yang kedua belum. Yang sudah. Yang sudah kemarin sama Bu Kurniati. Oh, JPD. Oke, selamat kepada JPD. Dan yang kedua belum? Belum. Nah, ini yang dipilih juga belum, Mas. Hah? Belum dipilih, belum masuk proposal kan? Belum. Oh iya. Ini untuk teman-teman para produk pakan nih. Mau ada lagi yang kedua. Ya. Oke. Siap. Oke, mungkin gitu dulu ya. Ya.
Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin. Buat Mas Fahmi. Banyak semoga salah, sukses. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh iya, sama. Aku ya oke salah ya. Iya. Oke, podo berarti. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon, walk langsung, dan salam koi untuk persahabatan. Dan aku menyukai